Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, dalam perjumpaan kali ini saya ingin mengajak teman-teman cerita-cerita. Ya, cerita tentang apa ya? Nanti kita akan cerita-cerita. Mungkin apa yang dalam pikiran saya mungkin itu yang akan bisa saya ceritakan. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya. Ini saya live-nya dari ruangan kamar. Waktu itu saya juga pernah mendapat teguran kalau siaran jangan dari kamar dong katanya. Kurang sopan atau bagaimana ya, saya beberapa kali lihat live siaran dari kamar hotel nggak ada masalah, dan juga banyak juga orang-orang yang memang membuat konten juga dari kamar, bahkan youtuber terkenal pun gitu tidak ada masalah ya. Yang tidak boleh itu kalau misalnya kita menyajikan hal-hal yang kurang etis di kamar. Tapi kalau sepanjang kamarnya bersih dan rapi ya tidak ada masalah. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya sengaja di ruangan ini. Kenapa? Karena kalau saya di ruangan tamu atau di ruangan yang lain itu banyak orang berlalu lalang, jadi sehingga mengganggu konsentrasi saya dalam berkata-kata atau dalam menyampaikan sesuatu gitu. Jadi saya inginnya kalau berbicara di depan kamera ataupun ingin membahas sesuatu untuk ditayangkan di YouTube, itu saya inginnya fokus gitu. Jadi tidak ada yang mengganggu gitu. Oke teman-teman, oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa istiqomah selalu bersalawat sepanjang tahun tanpa ada rasa down gitu. Oke, teman-teman, banyak sekali yang bertanya tentang pertanyaan ini kepada saya ketika saya siaran live atau siaran atau di komentar ataupun di komentar YouTube atau komentar di Instagram. Nah, oke, saya akan sedikit membagi tips kepada teman-teman bagaimana caranya agar teman-teman itu senantiasa istiqomah dalam bersalawat. Jadi tidak goyah gitu. Apapun keadaannya bisa senantiasa bersalawat. Nah, memang adalah sifat manusia ya untuk imannya itu turun naik ya. Imannya kadang-kadang tinggi, kadang-kadang menurun gitu. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita berhenti bersalawat. Oke, saya sendiri itu mengenal salawat itu sudah sejak lama ya, sekitar tahun 2011 atau 2012 ya. Ini sekarang saya bercerita tips tentang diri saya ya, apa tips-tips yang saya gunakan. Jadi saya tidak memakai referensi dari luar ya, cukup memakai tips dari saya sendiri ya. Tips pertama agar kita bisa istiqomah adalah, pertama kita berdoa, meminta kepada Allah agar kita dijadikan istiqomah bersalawat. Ya Allah, dan kita berdoa ya Allah, jadikanlah aku istiqomah, senantiasa bisa istiqomah bersalawat sebanyak-banyaknya ya Allah. Mudahkan aku, berikan aku waktu yang cukup untuk aku bisa bersalawat sepanjang masa, sebanyak-banyaknya setiap hari ya Allah, agar aku menjadi hamba yang dekat dengan Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Begitu, didoakan seperti itu. Nah, karena kalau kita tidak doa mungkin itu juga akan mempersulit. Jadi kadang-kadang ya, dengan doa tadi Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang melalaikan, sehingga kita senantiasa masih bisa menjaga keistiqomahan kita. Terkadang kita dilupakan oleh Allah ataupun dilalaikan oleh Allah untuk tidak bersalawat itu karena mungkin kita melakukan sebuah hal-hal yang melalaikan ataupun hal-hal yang maksiat gitu. Jadi kalau orang sudah bermaksiat itu akan susah untuk bersalawat. Jadi teman-teman, kita bisa bersalawat itu adalah pilihan Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepandaian kita ataupun apapun itu. Bukan karena kesolehan kita juga. Tapi Allah yang memilih kita, Allah yang mengizinkan kita untuk bisa bersalawat. Yang pertama tadi berdoa ya. Yang kedua, kita mencari lingkungan. Mencari lingkungan artinya mencari suasana orang-orang yang senantiasa rajin bersalawat. Misalnya dengan ikut grup salawat. Mungkin kalau saya tidak menyediakan grup ya silahkan cari grup-grup salawat yang lain. Grup WA boleh, grup Telegram boleh, grup apa saja boleh. Atau dengan cara senantiasa menonton
orang-orang yang ataupun senantiasa bergaul dengan orang-orang yang ahli salawat. Kalaupun tidak dapat misalnya di lingkungan kita, kita senantiasa rajin menonton tausiah-tausiah ataupun ceramah-ceramah ataupun testimoni-testimoni ataupun kisah-kisah tentang orang-orang yang berhasil ataupun mendapatkan pertolongan Allah dengan keberkahan amal-amal salawat. Nah, salah satunya adalah dengan menonton channel ini. Jadi misalnya kalaupun saya tidak membuat video apapun, misalnya dalam satu hari, ya kan bisa melihat video-video yang lama yang mungkin sudah saya buat sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kita menyaksikan ataupun mendengarkan kisah-kisah mereka itu membuat kita semakin semangat dalam mengamalkan amal-amal selawat. Itu yang kedua. Tadi yang pertama doa, yang kedua adalah mencari lingkungan atau mencari suasana. Yang berikutnya adalah menganggap bahwa salawat ini adalah sebuah kebutuhan. Anggaplah, jangan pernah menganggap bahwa selawat ini adalah sebuah beban atau amal-amal soleh itu adalah beban. Kalau teman-teman sudah berpikir bahwa salawat atau doa ataupun sholat atau ibadah-ibadah yang lain itu adalah beban, maka itu akan sangat sulit untuk bisa dilakukan setiap hari. Mungkin hari ini semangat, besok udah kendor. Tapi kalau kita menganggap bahwa ibadah itu ataupun salawat itu adalah sebuah kebutuhan, saat seolah-olah kalau kita tidak mengamalkannya ada sesuatu yang kurang ataupun ada hal yang buruk yang akan terjadi pada kita, maka insya Allah kita akan selalu senantiasa istiqomah. Jadi bersalawatlah kapanpun. Jadi bersalawat itu tidak harus manakala kita berada dalam ada masalah besar atau ada hutang piutang atau ada hal-hal yang menyedihkan baru kita banyak bersalawat. Manakala kita tidak ditimpa apapun, tidak ada masalah, tidak hati tenang-tenang saja, tidak ada perasaan sedih, maka kita pun meninggalkan salawat. Bukan seperti itu. Yang dikehendaki adalah senantiasa bersalawat yang banyak apapun keadaannya. Apakah keadaan susah, keadaan senang, keadaan kaya, keadaan miskin, keadaan sakit, keadaan sehat, apapun keadaannya. Sepanjang nyawa kita masih ada di kandung badan, maka kita harus banyak bersalawat. Gitu. Jadi itulah ciri-ciri orang beriman. Orang beriman itu akan senantiasa beramal tanpa melihat apapun keadaannya. Senantiasa dia beriman, yakin kepada Allah, melakukan amal-amal kepada Allah itu dengan keikhlasan. Ya, ciri-ciri yang ikhlas adalah melakukannya sepanjang saat, setiap saat tanpa ada beban, tanpa ada perasaan terbebani, tanpa ada perasaan oh ini kan masanya sudah tidak ada masalah, maka saya tidak melakukan amal pun tidak apa-apa. Bukan begitu. Nah itu, jadi kalau itu sudah dalam diri kita. Jadi kalau memang kalau kita ini misalnya pada saat bersalawat adalah saat ketika kita mengalami kesulitan atau kesedihan saja, maka ketika Anda tidak bersalawat lagi, itu masalah-masalah yang baru akan muncul terus. Tetapi jika teman-teman semua senantiasa istiqomah bersalawat, maka Allah SWT akan membentengi diri kita, melindungi kita dari hal-hal yang buruk yang akan terjadi pada diri kita. Gitu. Setidaknya kita sudah punya pegangan, dan kita di dalam hati kita ada perasaan tenang bahwa Allah bersama saya, Allah melindungi saya. Apapun masalahnya, tidak ada yang bisa terjadi kecuali jika Allah menghendaki. Begitu. Nah itu dia yang harus dilakukan. Terus bagaimana? Kemudian yang berikutnya adalah target. Kita juga harus mentargetkan. Kalau kita tidak punya target, ya susah untuk bisa istiqomah. Targetnya misalnya dalam 1 bulan ini saya harus bisa punya target, saya bisa bersalawat 2 juta salawat misalnya. 2 juta dibagi 30, berapa itu? 20 bagi 3 berapa ya? Misalnya satu hari 6.000 atau 7.000, 7 kali 3 21 ya, atau 7.000 salawat per hari misalnya. Itu kan target namanya. Nah kalau misalnya kita bisa lebih daripada target yang kita capai, misalnya dalam 1 hari saya ingin bersalawat sebanyak 30.000 kali per hari. Kalau 30.000 kali per hari dalam 1 bulan, 30.000 dikali 30 berapa? Udah sama dengan 9 juta salawat Anda 1 bulan. Wajar kalau Anda misalnya bersalawat 30.000 kali sehari, lalu dalam 1 bulan ditotalkan salawat Anda sebanyak 9 juta. Bayangkan berapa keberkahan yang Anda dapat.
9 juta dikali dengan 10. Berapa itu? Ada 900 juta keberkahan. Ya, sangat wajar Anda dimudahkan dalam urusan, dikabulkan doa-doa, dimudahkan semuanya. Begitu. Jadi salawat-salawat itu adalah kombinasi ataupun akumulasi daripada salawat-salawat kita tiap hari itu diakumulasikan, sehingga nanti Allah SWT memberikan semakin hari semakin banyak salawat, semakin hari semakin banyak keberkahan yang akan kita dapatkan. Oke? Jadi tadi mulai daripada doa, mencari lingkungan yang baik, kemudian apalagi menganggap bahwa sholat itu adalah hal yang penting, kemudian target. Nah, sudah 4 ya. Nah, itu saja tips yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga semakin hari semakin istiqomah, semakin rajin kita bersalawat, sehingga Allah SWT memberikan banyak keberkahannya kepada kita semua. Ya, salawat apa yang harus dibaca? Apapun itu terserah. Kalau saya lebih banyak membaca salawat Jibril, lafaznya sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apakah salawat itu harus bertawasul dulu atau tidak? Silahkan, kalau yang bertawasul, bertawasul. Tapi seandainya Anda tidak bertawasul pun, salawat Anda pasti diterima. Oke? Apakah wanita yang haid boleh bersalawat? Boleh. Apakah kalau batal wudhu, maka salawatnya diterima? Ya, walaupun Anda batal wudhu, salawat Anda tetap diterima. Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu muncul, makanya saya bahas di sini. Oke? Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak bersalawat, karena salawat itu adalah amalan yang paling gampang dan paling mudah dilakukan. Dimanapun kita bisa. Sambil bekerja pun bisa. Sambil beraktivitas bisa, sambil apa saja, sambil tiduran bisa juga. Oke? Kalau kita senantiasa mengingat Allah, maka Allah pun senantiasa memberikan rahmat yang banyak kepada kita, dan Allah, mudah-mudahan Allah ridho kepada kita. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mempunyai kisah-kisah kejaman salawat, boleh mengirimkan testimoni salawatnya ke WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924. Dan teman-teman juga bisa membantu untuk berkontribusi, memberikan sumbangan kepada kaum duafa ataupun donasi kepada kaum fakir miskin, bisa dititipkan lewat saya ya. Kalau misalnya teman-teman tidak punya tempat untuk bersedekah di mana, bisa nanti menitipkan sedekah subuhnya ataupun donasinya lewat saya, nanti ke rekening berikut ini. Nanti silakan konfirmasi ke nomor WA yang sudah saya berikan di bawah ini. Oke, sampai jumpa pada video-video saya berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.